أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Betapa nikmat dan karunia Allah tak terhingga kepada kita. 30 hari sudah kita bisa melaksanakan siyam puasa Ramadan. 30 malam pula melaksanakan qiyam salat tarawih dan witirnya. Dan sampai pada pagi hari raya Idul Fitri ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup. Allah masih memberikan kita sehat dan masih istiqamah dalam iman dan Islam. Masih ada rasa ingin untuk beramal soleh. Maka kita syukuri semua nikmat Allah ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur itu pula kita ungkapkan dengan perbuatan kita. Berusaha kita mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi semua yang Allah larang. Selanjutnya berselawat kita kepada Rasul yang agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau ketika nanti tak ada yang dapat memberikan pertolongan. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin." Sekiranya Allah menghukum manusia karena perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satupun yang hidup di bumi ini. Kalaulah Allah langsung berikan hukumannya atas setiap dosa yang manusia lakukan, maka tak akan ada satupun dari kita yang tersisa di dunia ini. Tapi Allah tangguhkan hukumannya. Sengaja Allah panjangkan umur kita. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah beri kita kesempatan untuk bertaubat. Karena Allah tahu diri kita masih bergelimang dosa. Maka di pagi hari raya ini kita merenung sambil bermunajat kepada Allah. Kita meminta dari hati yang paling dalam dengan penuh harap. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan
diterima oleh Allah dan menjadi penggugur dosa-dosa kita sebesar apapun yang pernah kita lakukan dahulu. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kitab Fadilah Amal karya Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, beliau menyebutkan sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi dalam kitab At-Targhib. Hadis yang cukup panjang ini menceritakan tentang keutamaan bulan Ramadan, di mana siang dan malamnya penuh dengan ampunan. Setiap harinya ada orang yang divonis bebas dari neraka oleh Allah. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril bersama rombongan malaikat turun ke bumi, memberikan salam dan berjabat tangan dengan orang-orang yang beribadah pada malam itu. Para malaikat akan mengamini doa-doa mereka sampai terbit fajar. Kemudian puncaknya pada pagi hari raya Idul Fitri diresmikanlah sebagai hari pemberian hadiah berupa ampunan atas semua dosa-dosa mereka. Dan ketika mereka kembali pulang dari sholat Id, seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kertas putih tanpa noda. Dan mereka termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian besarnya rahmat dan ampunan Allah mulai dari awal Ramadan sampai di pagi hari raya Idul Fitri. Tapi ternyata dalam hadis ini pula disebutkan, ternyata tidak semua orang yang berhari raya di pagi ini mendapatkan ampunan Allah itu. Fayaqul, malaikat Jibril berkata, "Nazarallahu ilaihim fi hadhihi lailah." Allah Subhanahu wa taala memandang mereka dengan kasih sayang pada malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Fa'afa anhum, dengan memberikan ampunan bagi mereka semua, illa arba'ah, kecuali kepada 4 golongan. Faqulna ya Rasulullah manhum, para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, rajulun mudminu khamrin. Yang pertama, orang yang selalu minum khamar. Wa akun liwalidayh. Yang kedua, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa qati'u rahim. Yang ketiga, orang yang memutus silaturahim. Wa musyahin. Yang keempat, orang yang bermusuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengingat terbatasnya waktu kita, maka pada kesempatan yang singkat ini yang jadi fokus kita adalah 2 golongan. Yang pertama, akun liwalidai, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, musyahin, orang yang bermusuhan. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Golongan yang pertama yang tidak mendapatkan ampunan Allah di pagi hari raya ini, akun liwalidai, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Padahal Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan kepadamu agar jangan engkau menyembah selain Dia, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu dan ayahmu dengan sebaik-baiknya. Begitu tinggi perintah berbakti kepada kedua orang tua, disandingkan dengan perintah mengabdi, menyembah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, Quran surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya dulu mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah, susah di atas susah. Wa fisaluhu fi amain, lalu dia menyusukanmu selama 2 tahun. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, maka bersyukurlah kepadaku
dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu akan kembali. Bersyukur kepada Allah disandingkan lagi dengan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Karena memang besar jasa orang tua kepada kita. Kita ada di dunia ini berkat perjuangan ibu yang tegar di tengah kesakitannya. Satu langkah kakinya di akhirat, satu langkah di dunia. Berjuang bertaruh antara hidup dan mati. Perjuangan dengan cucuran keringat dan darah. Yang penting kita lahir ke atas dunia ini. Kalau seandainya waktu itu terjadi sebuah dilema, ibu dokter bertanya, "Ibu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu mati. Tapi kalau seandainya anak ibu yang selamat, ibu yang mati." Maka seorang ibu yang mulia yang kita cintai itu akan menjawab, "Biar saya mati, Bu Dokter. Yang penting anak saya selamat. Biar saya mati. Yang penting anak saya lahir ke atas dunia ini." Dalam hari-harinya pun akan ia katakan, "Biar saya kelaparan, asalkan anak saya kenyang. Biarlah saya tak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai baju baru, senang hatinya. Biarlah saya hidup susah menderita, asalkan anak saya bisa tertawa bahagia." Sang ayah pun juga akan mengatakan hal yang sama. Biarlah hidup harus banting tulang, peras keringat pagi dan petang. Biarlah kulit hitam legam, biarlah tangan kasar dan kapalan, bahkan harus hidup jauh di perantauan. Yang penting anak saya bisa makan, yang penting anak saya bisa sekolah, yang penting anak saya bisa kuliah, menggapai cita-citanya dan hidup bahagia. Bahkan dicemooh oleh kawan-kawannya, tidak dia pedulikan. Besar sungguh jasa orang tua, tak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata, tak dapat diceritakan dengan kata-kata. Maka di pagi hari raya ini, dengan penuh kerendahan hati, tanyakan kepada diri kita, tanyakan dalam hati kita yang paling dalam, sudah sebaik apa, sudah sebesar apa bakti kita kepada ibu dan ayah selama ini. Jangan-jangan sampai detik ini kita hanya menjadi seorang anak yang selalu menjadi beban bagi ibu dan ayah kita. Jangan-jangan sampai detik ini kita hanya menjadi seorang anak yang hanya menggoreskan luka di hati ibu dan ayah kita. Mimpi kita mendapatkan ridha Allah, kalau ridha orang tua tak pernah kita dapatkan. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Karena ridha Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua. Tiap hari kita takbir, rukuk, sujud, tiap saat bersedekah, tiap tahun puasa Ramadan, tiap malam tahajud dan witir, tiap Senin Kamis kita puasa sunat, tiap tahun bolak-balik haji dan umrah. Tapi ketika engkau durhaka kepada ibu dan ayahmu, maka nabimu yang memastikan, la yadkhulul jannata akun, tak masuk surga anak yang durhaka. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya saja Allah haramkan bagimu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Sebetulnya tak banyak harapan ayah dan ibu itu kepada anaknya. Tak pula terlalu sulit untuk dilakukan oleh anak. Agaknya setiap anak di dunia ini bisa melakukannya. Tak banyak harapan ayah kepadamu nak. Dulu ketika engkau baru lahir ke atas dunia ini, ayah yang pertama kali membisikkan kalimat tauhid itu ke telingamu. Ayah bisikkan kalimat azan itu dengan lembut ke telingamu. Maka nanti ketika tiba saatnya ayah harus meninggalkan dunia ini, ketika tiba saatnya ayah sakratul maut meregang nyawa, maka engkaulah harapan ayah nak, yang akan membisikkan kalimat yang sama ke telinga ayah. Engkaulah harapan ayah
yang akan membimbing ayah mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak banyak harapan ibu kepadamu nak. Dulu ketika engkau kecil, ibu yang selalu memandikanmu setiap hari pagi dan petang sampai umurmu 5 tahun sampai 7 tahun. Dengan tangan ibu yang penuh kelembutan kasih sayang, ibu bersihkan engkau. Maka tolong satu kali saja ibu pinta nak. Engkau yang akan memandikan ibu untuk yang terakhir kalinya. Engkau yang ibu harapkan ketika badan ibu tak lagi berdaya, ketika jantung tak lagi berdetak, mata tak lagi terpejam, badan tak lagi bergerak, lidah pun tak lagi bisa berucap, maka engkaulah harapan ibu nak, yang akan menyentuh tubuh ibu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang sebagaimana engkau dulu ibu mandikan. Tak banyak harapan ibu kepadamu nak. Dulu ketika engkau masih kecil, ibu yang selalu memakaikanmu pakaian. Maka setelah selesai pemandian itu, engkau pula harapan ibu yang akan memakaikan kain kafan ibu. Engkau harapan ayah yang akan memakaikan kain kafan ayah, pakaian terakhir ayah. Hanya sekali ibu pinta, hanya sekali ayah pinta kepadamu nak. Tak banyak harapan ayah kepadamu nak. Sekarang engkau sudah sekolah, engkau sudah sarjana, engkau dihormati dimanapun engkau berada, maka tolong berikan sedikit kehormatan itu kepada ayahmu. Engkau yang akan menjadi imam dalam solat jenazah ayah. Engkau yang akan menjadi imam dalam solat jenazah ibu. Tak banyak harapan ibu dan ayah kepadamu nak. Sewaktu engkau kecil dulu, kau selalu di pangkuan kasih sayang ibu. Dalam hangatnya gendongan ayah, engkau dulu tidur dengan nyenyak. Tak bisa engkau tidur berbaring, biarlah ibu tidur sambil dalam keadaan duduk. Biarlah ayah berdiri menggendongmu sampai engkau tidur pulas, sampai engkau tidur nyenyak. Maka satu pinta ayah dan ibu kepadamu. Engkaulah yang akan mengangkat jenazah ayah. Engkau yang akan mengantarkannya ke kuburan. Engkau harapan ayah yang akan meletakkan kepala ayah dalam liang lahat itu. Tak banyak harapan ibu dan ayah kepadamu nak. Ketika kami nanti sudah tiada, maka doakanlah dalam setiap solatmu, dalam tahajudmu, sematkan doa untuk kami ayah ibu. Jadilah engkau anak yang soleh dan soleha. Jadilah engkau anak yang berakhlak mulia. Itulah yang akan membuat kami tersenyum melihatmu di alam barzakh sana. Hanya itulah harapan seorang ayah, harapan seorang ibu kepada anaknya. Mereka tak butuh hartamu, mereka tak peduli pangkat jabatanmu, mereka tak hiraukan gelar dan kedudukanmu. Karena tak ada artinya semua itu kalau tak ada baktimu. Yang mereka butuhkan adalah dirimu, kehadiranmu, perhatian dan kasih sayangmu. Maka kalau mereka masih hidup, jangan kau sia-siakan. Kembali dari sholat ini, datang ke rumahnya, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, mintakan maafnya. Karena selama ini belum bisa berbakti kepadanya. Karena selama ini kita belum bisa menyenangkan hatinya. Bersyukurlah engkau dan bahagialah engkau yang hari ini masih punya ayah dan ibu. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukanlah harta yang banyak, bukan uang yang melimpah, bukanlah kedudukan yang tinggi. Anugerah terbesar dalam hidup ini bukanlah ketika engkau menginginkan sesuatu bisa langsung engkau dapatkan, bisa langsung engkau beli, bukan itu. Tapi anugerah terbesar dalam hidup ini adalah ketika engkau hidup juga bersamaan dengan hidup ayah ibumu. Bisa kau lihat wajahnya, bisa kau cium tangannya, bisa kau peluk erat tubuhnya. Itulah anugerah
terbesar dan terindah dalam hidup ini. Mungkin hari ini belum terasa olehmu, mungkin sampai saat ini belum engkau sadari itu, tapi nanti sampai masanya ketika mereka sudah tak ada lagi di dunia ini, ketika mereka sudah pergi untuk selama-lamanya, barulah kau sadar betapa berharganya, barulah kau tahu betapa sedih kehilangannya, barulah kau mengerti hidup ini hampa tanpanya. Tak berguna lagi uang yang banyak, tak bermakna lagi segala prestasi yang diraih, karena sudah tak ada lagi ibu tempat bercerita, tak ada lagi ayah tempat berbagi. Terlebih di saat-saat seperti ini, di malam Idul Fitri, di pagi hari raya Idul Fitri seperti ini, di saat lantunan takbir bergema di mana-mana, saling bersahut-sahutan di angkasa raya, memecah kesunyian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika itu barulah terasa betapa besar kehilangan mereka, orang-orang yang kita kasihi. Terasa sunyi di tengah keramaian, tatkala tak ada lagi ibu dan ayah yang menanti ketika engkau pulang ke rumah itu. Maka selagi mereka masih ada, jangan kau sia-siakan. Senangkan hatinya, jangan buat susah pikirannya, jangan lagi kau tambah beban hidupnya. Jangan pernah durhaka kepadanya, karena takkan selamat hidupmu di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, golongan yang kedua yang tak mendapatkan ampunan Allah di pagi hari raya ini, musyahin, orang yang bermusuhan. Mereka yang belum berdamai dengan saudaranya, belum berdamai dengan kerabatnya, belum berdamai dengan sahabat dan tetangganya. Kalau selama ini, selama 1 bulan ini, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki dengan salat sunat taubat, dengan puasa, dengan tarawih, dengan witir, dengan istighfar, zikir dan solawat, maka di pagi hari 1 Syawal ini kita perbaiki pula hubungan dengan sesama manusia, dengan saling meminta dan memberi maaf dengan tulus dan ikhlas. Karena hablum minallah harus seimbang dengan hablum minan nas. Maka mari kita sambung lagi silaturahim yang selama ini terputus. Karena Nabi bersabda, la tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada yang memutus silaturahim. Dalam hadis lain Bukhari Muslim lebih keras lagi, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Tak bermakna rukuk dan sujudmu kalau tak baik dengan tetanggamu. Tak ada artinya puasa yang banyak kalau dengan kawan putus hubungan. Tak ada artinya haji dan umroh kalau sesama saudara tak bertegur sapa. Maka di momen hari raya Idul Fitri ini, di hari 1 Syawal ini, kita merenung sejenak, memikirkan, mengingat-ingat lagi orang-orang yang pernah tersakiti oleh kita, yang masih ada masalah dengan kita, yang pernah terluka hatinya karena lidah kita, yang pernah terzolimi oleh tangan kita, yang pernah susah hidupnya gara-gara kita. Maka jumpai dia, mintakan maafnya, rendahkan hati untuk meminta maaf. Kesampingkan dulu ego yang merasa diri selalu benar. Bukan aku yang salah, tapi dia yang salah. Singkirkan dulu itu semua. Yang terpenting, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Terhadap orang-orang yang salah kepada kita, lapangkan dada untuk memberinya maaf. Sebelum dia minta maaf, maka terlebih dahulu kita maafkan. Itu lebih mulia. Berat memang, tapi harus kita paksakan hati ini. Harus kita latih
untuk bisa ikhlas, baik meminta maaf maupun memberi maaf. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa begitu pentingnya minta maaf kepada orang lain? Karena kalau dosa kepada Allah, sebesar apapun yang pernah kita perbuat, insya Allah bisa terhapuskan dengan taubat nasuha, bisa tergantikan dengan banyak beramal soleh. Tapi kalau dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, menangis darah kita berdoa di pintu Ka'bah, takkan bisa menghapuskan dosa kepada sesama manusia. Harus dengan minta maaf. Itulah yang diingatkan oleh Nabi kepada kita dalam hadis yang cukup panjang dalam Sahih Muslim. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalul muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah yang tak punya dirham, tak punya harta benda ya Rasul. Faqala, maka Nabi bersabda, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku, mayati yaumal qiyamah bi salatin, nanti di hari kiamat dia datang membawa pahala salat yang banyak. Salat 5 waktu, salat tarawih, witir, salat tahajud, salat duha, salat qabliyah, ba'diyah, semua salat sunat ia kerjakan. Wasiyamin, dia datang membawa pahala puasa yang banyak. Puasa Ramadan, puasa Syawal, puasa bulan haram, puasa Senin Kamis, semua puasa-puasa sunat ia kerjakan. Wa zakatin, dia datang membawa pahala zakat yang banyak. Tak hanya zakat, sedekah, wakaf, infak, semua dia berikan. Dan semua amalnya itu diterima oleh Allah karena ada pahalanya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Namun sayang, memang dulu ketika di dunia banyak ibadahnya, akan tetapi dia pula suka mencaci maki orang, suka berkata kasar, memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, dia juga suka mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain secara batil. Wa safaka dama hadza wa daraba hadza, dia juga suka memukul orang lain, suka menumpahkan darah. Maka nanti orang-orang yang dia zalimi, orang-orang yang dia sakiti itu akan dipertemukan lagi dengannya. Wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, diberikanlah pahala yang banyak tadi satu persatu, diberikan kepada orang. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, ternyata habis sudah semua pahala yang banyak tadi, akan tetapi orang yang menuntut keadilan masih banyak. Ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi, maka bagaimana caranya? Diambillah dosa orang-orang tadi lalu diberikan kepadanya. Maka habis sudah semua pahala, bertambah sudah dosa. Di manakah tempat terakhirnya? Tsumma turiha finnar, maka dia dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Itulah orang yang bangkrut, kata Nabi. Masuk neraka padahal banyak ibadahnya, banyak pahalanya ketika di dunia. Itu semua disebabkan karena tak seimbang hablum minallah dan hablum minan nasnya. Baik hubungannya dengan Allah, tapi buruk akhlaknya kepada sesama manusia. Rajin salatnya, tapi tidak baik kepada tetangganya. Rajin ke masjidnya, tapi tak bertegur sapa dengan orang sekitarnya. Tak pernah tinggal puasa Ramadannya, tapi banyak juga orang yang bertengkar karena fitnahnya, yang sakit hati karena lidahnya. Berkali-kali haji dan umrohnya, tapi dengan anak yatim dan fakir miskin di sekeliling rumah tak ada pedulinya. Dengan orang-orang susah di lingkungannya tak ada rasa prihatinnya. Maka orang beriman itu tak cukup soleh secara pribadi saja, tapi juga harus soleh secara sosial, berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagaimana yang dipesankan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها ya Allah ya Rabb kami hamba-Mu bersimpuh di hadapan-Mu mengaku dengan segala dosa yang pernah kami lakukan ya Allah ampunkan segala dosa kami ya Allah ampunkan dosa atas setiap kelalaian kami dalam beribadah kepada-Mu atas setiap kelemahan kami dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-Mu ampunkan dosa kami ya Allah atas setiap kedurhakaan yang kami perbuat kepada ibu dan ayah kami tak dapat kami membalas kebaikan dan jasa mereka belum sempat kami menyenangkan hatinya ya Allah tapi Engkau telah lebih dulu memanggil mereka ketika dulu mereka masih hidup kami sering menyakiti hatinya kami sering melawan kata-katanya selalu tak menghiraukan nasihatnya padahal yang mereka inginkan hanya yang terbaik untuk kami yang mereka lakukan adalah untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup kami maka ampunkan segala dosa-dosa kami kepada ayah dan ibunda kami karena kami tak sanggup menanggung siksa dan azab-Mu ya Allah tak dapat lagi kami cium tangannya tak lagi bisa kami peluk tubuhnya karena mereka tak lagi ada bersama kami ya Allah maka perkenankanlah kami menjadi anak yang pandai berbalas bakti kepada ayah dan ibunda kami dengan amal soleh kami dengan ibadah kami jadikan sebagai wasilah penghapus dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah gantikan setiap tetes keringat mereka setiap tetes darah setiap tetes air susu yang kami minum gantikan dengan pahala yang besar di sisi-Mu ya Allah dan perkenankan kelak kami bisa berkumpul kembali bersama mereka ayah ibunda kami bersama istri kami suami anak cucu keturunan kami bisa berkumpul semua di dalam surga-Mu ya Allah mereka ayah ibunda kami yang masih hidup panjangkanlah umurnya sehatkan badannya jadikan kami anak-anaknya yang bisa membahagiakannya yang bisa menyenangkan hatinya yang berbakti kepadanya ya Allah jangan Kau jadikan kedurhakaan kami kepada ayah ibunda kami sebagai penyebab kedurhakaan anak-anak kami pula kepada kami. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Anak yang taat beriman dan berakhlak mulia. Ya Allah, meskipun masih jauh dari khusyuk, namun kami mohon terimalah solat kami. Meskipun masih jauh dari sempurna, namun kami mohon dengan kasih sayang-Mu terimalah puasa kami ya Allah, bacaan Quran kami, sedekah kami. Perkenankan kami ya Allah untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, agar kami bisa mengabdi lebih tinggi lagi, bisa beribadah lebih banyak lagi kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami untuk istiqamah dalam agama-Mu dan dalam ketaatan beribadah kepadamu. Sampai nanti ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, maka tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Izinkan lidah kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك وعساكم من العائدين والفائزين كل آمين وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا صلى الله ربنا على النور وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله رسولنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين